sekali alasan kita untuk bisa mencintai produk dalam negeri. Dan sudah menjadi keharusan kita sebagai warga negara Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri, sehingga produk dalam negeri dapat bersaing di kancah internasional. Namun, sebagian masyarakat Indonesia masih merasa lebih berkelas ketika mereka menggunakan produk berlabel luar negeri. Pemerintah juga telah menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk selalu mencintai produk dalam negeri. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia masih rendah. Apakah tagline cinta produk dalam negeri masih ada di sanubari generasi masa sekarang? Ada dua permasalahan klasik yang menjadi hambatan-hambatan dalam proses produksi, yaitu yang pertama, kualitas produsen yang rendah yang mengakibatkan semakin rendahnya mutu atau kualitas barang, produk, dan jasa yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya teknologi yang memadai. Produsen lebih mengandalkan pengalaman mereka tanpa diiringi dengan penguasaan konsep dan teknologi yang cukup. Permasalahan yang kedua ialah, pelaku usaha di tanah air selalu dibayangi dengan masalah finansial dan pendanaan. Padahal, pemerintah telah memberikan bantuan berupa dana kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Namun sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah bantuan atau dana tersebut yang telah disalurkan oleh pemerintah telah dimanfaatkan dengan secara maksimal? Jika jawabannya tidak, maka hal ini dapat mengganggu proses produksi, sehingga produsen akan menekan biaya produksi seminimal mungkin. Lalu, mengapa sih kita harus mencintai produk dalam negeri? Jika kita telusuri lebih dalam, banyak sekali alasan kita mengapa kita harus mencintai produk dalam negeri. Yang pertama, menambah skala besar usaha dalam negeri. Yang kedua, produksi dalam negeri akan meningkat. Yang ketiga, menambah jumlah investasi di Indonesia. Keempat, menambah lapangan pekerjaan. 5. Mengurangi angka kriminalitas dan kemiskinan. Dan yang terakhir adalah menambah pendapatan nasional dan negara. Lalu, bagaimana cara kita mencintai produk dalam negeri? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan batik. Batik merupakan salah satu ciri khas Indonesia. Dan aku yakin, setiap dari kalian pasti memiliki batik di rumah kalian masing-masing. Batik ini dapat digunakan di acara formal, semi-formal, maupun digunakan pakaian harian. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Batik ini terdiri dari 3, yaitu teknik lukis, teknik cap, dan teknik tulis. Nah, selanjutnya aku akan membahas mengenai sejarah batik. Tahukah kamu, batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Istilah batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba artinya kain, dan titik artinya cara memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Sejarah batik di Indonesia. Sejarah batik Indonesia terkait erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Pengembangan batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik telah diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara di Afrika Barat serta di Asia. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis. Batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I berakhir atau sekitar tahun 1920. Awalnya, kegiatan membatik hanya terbatas dalam keraton saja, dan batik dihasilkan untuk pakaian raja dan keluarga pemerintah dan para pembesar. Oleh karena banyak dari pembesar tinggal di luar keraton, maka kesenian ini dibawa oleh mereka keluar dari keraton dan dihasilkan pula di tempatnya masing-masing. Lama-kelamaan, kesenian ini ditiru oleh rakyat dan selanjutnya meluas hingga menjadi pekerjaan kaum wanita rumah tangga untuk mengisi waktu luang mereka. Nah, itulah alasan mengapa dan bagaimana cara kita mencintai produk dalam negeri. Pada intinya, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia dan menjaga nama baik bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.